Selamat sore teman-teman. Kali ini masih bersama Pak Deboto Bruyanto dalam acara yang sama. Kali ini berbagi ilmu acaranya ya kawan-kawan. Karena saya sendiri juga belum begitu pandai dalam memaser, tetapi ini adalah trik-trik dalam ilmu perpasaran Indonesia, pasar mania khususnya. Karena saya ini ilmu dari teman-teman juga, saya sebar bagaimana sih caranya untuk maser. Jadi gini, ikan itu di dalam air tidak sesuai dengan kenyataan ya kan. Misalnya ini airnya di sini, sedangkan ikannya di sini. Gambarnya jelek tapi tidak apa-apa, katakanlah ikan. Sedangkan orang biasanya kan di sini, penting orang ya. Jadi kita melihat sasaran itu biasanya orang akan dipasar ke arah sini untuk pemula ya. Untuk pemula, kalau senior saya tidak tahu lagi. Jadi orang di sini melihat ikan di sini, otomatis peluru tidak mengenai sasaran karena pembiasan cahaya, pembiasan cahaya, pembiasan cahaya apa ya, mohon maaf, ini tidak sesuai kenyataan. Jadi usahakan kita kalau maser bawahnya di sini kawan-kawan ya. Jadi usahakan dapat bawahnya sini. Kalau bawahnya sini, otomatis ikannya kenyataannya di sini. Ini adalah bayangan semu. Apa yang kita lihat, apa yang terlihat di sini, tetapi kenyataannya di sini. Ini biasanya ikan besar, ikan nila khususnya. Ikan nila kawan-kawan ya, biasanya kayak gitu kalau ikan nila. Jadi kita masaknya lihat nila. Untuk ukuran jarak juga mempengaruhi kawan-kawan ya. Kalau jaraknya kita sudutnya kayak gini, kedalamannya, jadi kita masaknya juga agak jauh juga. Kalau posisi orangnya di sini, sudutnya lebih tinggi kayak gini, kita menyesuaikan saja. Kalau sasarannya gini, di atasnya gini, tinggal melihat sudut dan juga jam terbang. Jam terbang mempengaruhi kawan-kawan ya. Ini kata para senior, saya juga cuma tukar pengalaman sama senior. Dan ada lagi yang pakai ini amunisi sangat pengaruh sekali kawan-kawan. Apabila ikan di bawah kedalaman sekitar 1 meter itu masih oke. 1 meter masih oke menggunakan amunisi 15 cm. Tulisannya jelek kan ya, maaf ya. Ini masih bisa ukuran 15 cm. 1 meter kedalaman ikan nila itu bisa mencapai 2 meter kawan-kawan. 2 meter, 3 meter kalau di waduk ya. Kata teman-teman senior itu di waduk itu ada yang 2 meter kedalamannya 2 meter kedalaman 2 meter. Amunisinya teman-teman menggunakan 18 cm sampai 20 cm. Ini panjang amunisi ya kawan-kawan, panjang amunisi para senior ini khususnya. Saya sendiri ya pernah ikut sama teman-teman, pernah. Ini ukuran 4,5 mili
stainless, ada yang pakai stainless utuh, ada juga yang buatan, ada yang juga pakai mata stainlessnya, juga matanya saja ujungnya itu stainless, ada juga yang pakai ruji sepeda motor, macam-macam kawan-kawan amunisinya. Sekarang yang kedua kita beralih ke ini tadi ikan nila, sekarang ikan gabus. Ini beda lagi ya kawan-kawan, karena kenapa? Ikan gabus itu biasanya nongol kayak gini, ini ikan ya, lihat lagi gambarnya, ini ikan gabus. Posisi orang biasanya di sini, ikan gabus itu di sini, langsung kita tembak arahkan di sini, langsung bisa. Ini ukuran 12 cm amunisi sampai dengan 15 cm yang paling akurat kawan-kawan. Kalau yang panjang yang tadi di kedalaman khususnya. Kalau ikan gabus kayak gini, ikan nila juga ada yang kecil-kecil itu, yang di atas ini. Di sini juga ada biasanya, tapi usahakan yang pakai ukuran 12 cm sampai 15 cm kawan-kawan ya. Kalau ukuran ikan gabus kayak gini, dicengop dia, cengop ke atas kelihatan. Kalau ikan gabus biasanya banyak kelihatannya. Kalau ikan gabus jarang yang di dasar. Di dasar itu jarang banget ya. Ya ada sih di dasaran juga, tapi sangat jarang. Karena apa? Karena ikan gabus biasanya nongol. Nah, biasanya teman-teman pakai siulan. Kita akan menggunakan siulan di video berikutnya kawan-kawan ya. Ini khusus review, ini khusus belajar dari teman. Saya juga memberikan ilmu ini kepada teman-teman. Nah, ini jarak ini juga menentukan kawan-kawan ya. Ini amunisinya kita menggunakan yang ringan, itu kan ada ukurannya, saya tidak menimbang, tetapi kalau sudah terbiasa itu tahu. Jadi amunisi itu ada banyak macamnya yang kita gunakan. Saya sendiri menggunakan T0, video sebelumnya juga ada. Saya juga menggunakan kuningan, bekas lilitan itu, bekas lilitan dinamo. Saya juga menggunakan stainless full. Saya juga menggunakan mata stainless. Saya biasanya menggunakan T0. T0 ini lebih berat daripada kuningan, lilitan kuningan kawan-kawan ya. Jadi apabila kita posisi pas dekat, itu kita biasanya menggunakan kuningan, lilitan. Kita menggunakan lilitan sudah cukup karena akurasinya cukup. Kalau kita menggunakan T0 ini agak berat lagi. Jadi agak berat itu biasanya pelurunya turun. Kalau kita paskan kayak gini, pelurunya akan turun mengenai sasaran. Nah, solusinya kita ataskan sedikit dari pisir ya. Biasanya saya menggunakan pisir. Kalau kita menggunakan pisir, kita ataskan sedikit biar mengenai. Kalau menggunakan kuningan ini pas, arahkan pas pada sasaran biasanya. Nah, kalau pakai stainless itu lebih berat lagi, kita ataskan sedikit, biasanya diataskan sedikit, tetapi juga tergantung pada jarak lebih jauh, lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi, karena pelurunya akan jatuh kayak gini. Posisi kita di sini, incernya di sini, jatuhnya di sini. Kalau pakai full stainless atau mata stainless. Kalau kuningan biasanya saya akurat jaraknya. Nah, kalau jarak terlalu jauh, kalau pakai kuningan ini kita jauh, jaraknya ada 10 meter atau 20 meter, itu kelemahannya dia tidak sampai tujuan kalau terlalu ringan yang kuningan tadi. Jadi intinya kan ini cuma gambaran, semuanya cuma gambaran. Jadi yang menentukan adalah kembali lagi ke sini, jam terbang kawan-kawan ya. Jadi medan mempengaruhi, jam terbang mempengaruhi. Kalau kita berganti
medan, gonta-ganti medan, tapi kalau kita sudah tahu triknya ya sukses selalu. Cukup sekian dari Pak Debroto kawan-kawan, semoga ini bisa membantu kita semua, walaupun gambarnya jelek tetapi ini sudah menginspirasi saya sendiri, karena ini adalah ilmu dari teman-teman semua, dari senior. Saya terima kasih atas nama Pak Debroto Yanto. Terima kasih. Salam berjelek.